Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Sunardi, CGP Angkatan 9 dari SMAN 1 Sutojayan, Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Keragaman murid harus diperhatikan oleh guru, karena setiap murid berasal dari lingkungan dan budaya yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, tidak boleh menganggap semua murid memiliki kemampuan, bakat, dan minat yang sama. Mereka mempunyai bakat dan potensi masing-masing. Guru perlu mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga tidak diberi perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Implementasi pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid diharapkan dapat: yang pertama adalah memahami materi dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang kedua, menunjukkan hasil pemahaman terhadap materi pembelajaran yang disajikan dalam berbagai bentuk dengan pemetaan kebutuhan murid. Lini masa dari kegiatan ini yang pertama adalah melakukan asesmen diagnostik non-akademik. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran, dilanjutkan dengan mempersiapkan bahan ajar, mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, dan melakukan aksi nyata, serta melakukan refleksi dan tindak lanjut. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi ini kita semua berjumpa lagi untuk belajar yang kimia. Alhamdulillah, bahagia dan sehat ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron dan sistem periodik. Sebelumnya saya bertanya, kira-kira di mana posisi elektron di dalam suatu atom? Mungkin ada yang tahu kaitannya dengan posisi elektron dalam suatu atom? Kira-kira belum ada jawaban? Coba kata seperti ini. Saya misalkan seperti ini. Kalau kita melihat gambar itu gambar apa? Misalnya di salah satu tempat itu adalah rumah kamu. Misalnya rumahnya siapa? Dewi, Dava. Misalnya temannya Dava mau berkunjung ke rumah Dava. Kira-kira yang dibutuhkan apa? Alamat. Apa lagi? Transportasi menuju ke rumah Dava. Yang pertama, supaya mencapai rumah Dava dengan tepat, maka butuh alamat yang tepat. Kira-kira butuh apa alamat itu? Jalan. Apa lagi? Blok, mungkin kalau perumahan. Apa lagi? Di desa? RT. Bagaimana kalau itu kita analogikan dengan elektron? Di dalam suatu atom itu kan ada apa partikel penyusun atom kemarin? Partikel penyusun atom apa saja? Proton, neutron, elektron. Kira-kira elektron di mana? Berada di kulit atom, di luar. Berarti dia punya istilahnya alamat. Jadi kalau kita mau menemukan elektron, ada teorinya atom Rutherford, bahwa atom itu letaknya berada di mana? Kulit atom. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua.
bagaimana hubungan antara konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Kemarin kita sudah mempelajari kaitannya dengan konfigurasi elektron. Untuk mengetahui di mana letaknya konfigurasi elektron atau unsur dari ini, maka kita dikenalkan pada yang namanya sistem periodik. Apa tujuan dibuatnya sistem periodik? Ada yang mengelompokkan. Wes, kalau ini rumahnya Tama, kan dekat Indomaret kan ya? Kalau kita masuk ke Indomaret, ada di situ rak-rak yang terpisah. Di sini kelompok sabun, kelompoknya makanan, kelompoknya minuman. Apa tujuannya? Memudahkan untuk mendapatkan, mencari informasi. Sama. Dalam sistem periodik ini juga kita dimudahkan untuk mencari unsur-unsur yang ada di alam ini, bisa nanti dalam bentuk golongan maupun periodik. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan letak unsur di dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi kita bisa menentukan unsur itu letaknya di mana dengan menggunakan konfigurasi elektron. Kita akan mempelajari untuk materi konfigurasi. Di sini saya akan memberikan sumber untuk belajar. Yang pertama dengan video, yang kedua dengan lagu atau musik, yang ketiga dengan paparan menggunakan PowerPoint, dan yang keempat bisa menggunakan gambar. Kalian bisa memilih dari sumber-sumber belajar materi tentang konfigurasi, kalian bisa pilih salah satu dari yang kalian inginkan. Contohnya ini, kalau kita belajar menggunakan lagu. Jadi kita mau belajar tentang sistem periodik, kita buat yang mudah dengan membuat lirik lagu. Itu contoh-contoh dari satu golongan, contoh-contoh dari satu periode. Tujuannya apa? Memudahkan untuk belajar. Oke. Nanti setelah ini saya contohkan lagi. Terus untuk materi-materi video, materi gambar nanti akan saya share di grup. Silakan kalian bisa amati dengan kelompok kalian di dalam HP masing-masing. Oke? Silakan bisa lihat, buka, bisa menggunakan yang lagu, bisa menggunakan PowerPoint maupun bisa kalian menggunakan di gambar. Silakan kerjakan diskusi dengan kelompok LKPD yang telah ada di meja itu. Bisa didiskusikan beberapa pertanyaan kaitannya dengan LKPD yang ada di soal-soal yang ada di lembar kerja peserta didik. Silakan dikerjakan dengan mengamati beberapa sumber itu. Kalian nanti hasil dari LKPD itu tidak harus dalam bentuk gambar ya. Bisa kalian nanti berkreasi membuat media menggunakan lagu, bisa menggunakan video, bisa menggunakan gambar. Nanti kita presentasikan salah satu di depan untuk pertemuan ini. Mungkin kelompok ini suka nanti dalam bentuk produknya bisa menggunakan video, sini menggunakan PowerPoint, PPT, dan seterusnya. Ini model di PPT ya. Jadi konfigurasi elektron menggunakan ini. Ada dua cara untuk menekan konfigurasi elektron. Yang pertama adalah menggunakan kulit, yang kedua adalah model mekanika kuantum. Saya menggunakan ini. Yang pertama adalah azas larangan Pauli. Bisa lihat nanti di HP kalian sudah ada, bisa tampilkan. Yang kedua adalah aturan bau, juga bisa menggunakan itu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kaidah.
Ini contoh penulisan konfigurasi elektron untuk logam mulia. Jadi untuk golongan 11 memiliki konfigurasi elektron yang 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Memiliki EB1 dan golongan 1A, periode 3, unsur Fk. Beberapa teman kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Di akhir pembelajaran ini perlu kita simpulkan bersama-sama untuk kegiatan pagi ini kaitannya dengan konfigurasi elektron dalam penentuan unsur dalam sistem periode. Kira-kira apa kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, apa? Silakan. Jadi dari konfigurasi elektron tersebut kita dapat menentukan elektron valensi yang dapat menentukan golongan dari unsur. Kemudian dari jumlah kulit kita dapat menentukan periode unsur tersebut sehingga kita bisa mengetahui unsur apa dari konfigurasi tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang menambahi? Intinya apa? Ada yang menambahi? Oke? Sudah? Sama? Sama. Intinya apa? Dalam menentukan konfigurasi elektron, setelah kita mengetahui nomor atom suatu unsur, kemudian kita cari konfigurasinya, maka jumlah elektron valensi menyatakan golongan dan jumlah kulit menyatakan periode. Untuk pertemuan ini sudah selesai. Silakan nanti kerjakan kuis yang ada di atas meja. Silakan dikerjakan. Tadi sudah kita simpulkan, kalian sudah mengerjakan kuis dan lain-lain. Jangan lupa Pak nanti mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat keperiodikan. Tadi sudah kita bisa menentukan dari unsur di dalam sistem periodik. Minggu depan kita akan mempelajari tentang sifat keperiodikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Novitasari. Saya adalah guru PKN di SMA Negeri Putrajaya. Saya adalah rekan kerja dari Bapak Sunardi yang kemarin mendapatkan materi yang menginspirasi tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi dalam metode pembelajaran ini ternyata anak itu bisa lebih memiliki keinginan untuk belajar karena metode pembelajaran ini yang mengutamakan proses, terus kemudian metode itu membuat mereka itu belajar menggunakan hal yang mereka sukai atau belajar dengan menggunakan hal yang mereka pengen belajar dengan cara apa, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaulan Sakila Azhar, salah satu murid dari Bapak Sunardi. Jadi hari ini Bapak Sunardi telah memberikan pembelajaran kimia dari berbagai sumber, yaitu dari sumber video, lagu, dan bahkan PowerPoint. Dengan belajar seperti ini, pastinya saya dan teman-teman merasa lebih senang dan juga lebih bersemangat dalam belajar kimia karena materi yang diberikan akan lebih mendetail dan juga lebih mudah untuk diserap. Demikian paparan aksi nyata modul 2.1. Semoga bermanfaat dan terima kasih.